Selamat datang lagi bagi seluruh mahasiswa yang menyaksikan dan tergabung dalam mata kuliah Bisnis Proses Modeling. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan seri pembahasan mengenai bisnis proses modeling. Nah, kalau waktu lalu atau pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas mengenai introduction mengenai ini proses bisnis, dimulai dari pentingnya proses bisnis bagi organisasi, dan hal-hal lainnya yang kita sudah bahas di sesi pengenalan proses bisnis. Nah, pada kali ini kita lanjut ke pembahasan selanjutnya dari seri pembahasan pemodelan proses bisnis, yaitu mengenai elemen dari BPMN. Nah, elemen dari BPMN, pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, kita sudah melihat mengenai proses bisnis dan mengapa kita menggunakan BPMN dalam menggambarkan ini proses bisnis organisasi atau perusahaan. Nah, pada kali ini menyangkut atau membahas mengenai elemen dari BPMN ini, ada 4 elemen utama dari BPMN, yaitu yang pertama itu swim lane, kemudian ada connecting object, kemudian ada artifact, kemudian ada flow object. Nah, semua ini adalah elemen dari BPMN atau sudah di standar elemen standar dari BPMN. Nah, BPMN itu kalau masih ingat itu adalah Business Process Modeling and Notation. Jadi ini BPMN ini adalah notasi standar yang bisa menggambarkan ini bisnis proses, bisa memodelkan ini bisnis proses. Nah, untuk penggambaran BPMN sendiri, untuk pemodelan bisnis proses, kita akan menggunakan software Bisagi. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus atau kita perlu mengetahui kenapa kita menggunakan Bisagi di pemodelan proses bisnis ini. Nah, menurut sumber yaitu Brandmatics, melalui kanal YouTube mereka, ada satu pembahasan mengenai ini bisnis proses. Nah, di situ dikatakan kita akan menggunakan Bisagi atau Bisagi akan lebih baik kita gunakan karena yang pertama itu menurut berbagai survei yang sudah dilakukan, Bisagi ini merupakan software terbaik yang bisa memodelkan proses bisnis. Jadi ada banyak software yang bisa digunakan, salah satunya adalah Bisagi. Nah, kalau masih ingat di waktu di pengenalan proses bisnis itu di bagian BPMN. Nah, ini. Nah, tools pemodelan proses bisnis ada banyak yang diketahui. Di antaranya ada 7 ini. Sebenarnya lebih dari 7, tapi yang dikemukakan ini ada 7. Microsoft Visio, Visual Paradigm, ada Enterprise Architect, Bisagi Process Modeler, Eris, Express, Altova, Activity. Nah, dan saat ini untuk BPMN sendiri kita akan gunakan Bisagi Process Modeler. Nah, itu pertama kenapa kita menggunakan Bisagi. Karena alasan pertama itu menurut survei software terbaik dalam memodelkan proses bisnis ini Bisagi. Nah, kemudian yang kedua, proses bisnis yang dihasilkan dapat dengan cepat dipublikasikan. Jadi, ketika kita menggambarkan proses bisnis, ketika kita simulasi, kita buat dalam diagram BPMN. Nah, diagram itu bisa dengan cepat kita publikasi, baik itu melalui dokumen berformat Docs, kemudian PowerPoint atau PDF, dan kita juga bisa publikasi melalui web. Jadi di situ
di Bisagi sendiri sudah bisa publikasi melalui web. Ada formatnya. Nah, kemudian alasan yang ketiga kenapa kita gunakan Bisagi, yaitu Bisagi ini merupakan software open source, sehingga bisa diperoleh dengan gratis. Jadi itu ketika kita mau download Bisagi, kita masuk saja ke URL alamat website Bisagi. Nah, di situ ada langsung dapat mendownload aplikasi atau software dari Bisagi secara gratis. Nah, kemudian alasan berikutnya yaitu Bisagi ini mudah dipahami dan cepat dikuasai. Dan hal itu bisa dibuktikan dengan efektif dan efisiennya bisnis pembuatan atau penggambaran bisnis proses ketika menggunakan Bisagi ini di berbagai organisasi atau industri. Ya, tentunya dengan menggunakan notasi BPMN. Nah, itu kira-kira beberapa hal yang mendukung kenapa kita menggunakan software Bisagi dalam pemodelan proses bisnis di mata kuliah ini. Nah, kemudian kalau masih ingat di bagian akhir mengenai pengenalan proses bisnis, itu saya menjelaskan mengenai empat elemen utama ketika kita menggunakan BPMN dalam menggambarkan proses bisnis kita. Yang pertama itu yang swim lane, connecting object, flow object, dan artifact. Nah, itu notasi-notasi itu ada fungsi-fungsi utama dari tiap elemen-elemen itu. Nah, misalnya swim lane itu mekanisme untuk mengatur dan memisahkan peran atau tanggung jawab dari satu proses. Jadi nantinya ketika kita buat proses bisnis, jadi di situ di dalam satu proses ada peran atau tanggung jawab, baik itu individu atau baik itu jabatan, itu akan bertanggung jawab terhadap proses yang kita buat itu. Nah, itu akan dibuat ke dalam dengan menggunakan elemen swim lane. Nah, notasi yang ada di dalam swim lane ini ada pull dan lane. Kemudian, elemen yang kedua, yaitu connecting object. Nah, connecting object dijelaskan seperti konektor dari objek yang mengalir pada suatu proses. Nah, di situ ada notasi sequence flow, message flow, association. Nah, kemudian ada elemen artifact. Di situ artifact ini sebagai informasi tambahan dalam suatu proses. Nah, nantinya di dalam artifact ini ada notasi annotation, group, data object, dan data store. Nah, kemudian yang terakhir itu elemen flow object, yaitu objek yang mengalir pada suatu proses. Nah, itu di dalamnya ada notasi event, activity, dan gateway. Nah, seperti apa notasi-notasi ini dan elemen-elemen ini jika kita gunakan nanti dalam penggambaran atau pemodelan proses bisnis, nanti kita akan lihat di pembahasan selanjutnya. Ya. Nah, yang pertama, swim lane. Nah, swim lane ini kalau dilihat itu ada notasi pull and lane. Nah, notasi pull itu adalah kontainer dari satu proses. Jadi kalau kita buat satu proses, ini notasinya seperti ini. Jadi ada gambarnya, seperti yang di kanan ini, di kolom notasi ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi yang ini kalau kita buat satu proses, misalnya di sini proses pengajuan kredit, kalau bisa dilihat ini. Proses pengajuan kredit. Nah, di proses pengajuan kredit ini yang dinamakan pool. Pool ini berisi nama proses. Jadi ini satu pool nantinya di dalam pool ini ada yang namanya lane.
Lane adalah partisi dari suatu proses yang menunjukkan suborganisasi, jabatan, peran, atau tanggung jawab. Jadi dilihat di sini, ini kalau pool itu berisi, jadi ketika kita menamakan ini pool ini namanya sesuai dengan nama proses, misalnya pengajuan kredit. Nah, itu ditulis di pool. Kemudian, yang lane ini berisi menunjukkan organisasi, suborganisasi, jabatan, peran, atau tanggung jawab. Jadi di sini suborganisasi seperti bank. Kemudian di sini ada peran. Peran di sini ada pemohon kredit. Jadi di sini. Ya, jadi ini yang ada di swim lane yaitu lane dan pool. Jadi perhatikan kalau pool itu berisi nama proses, kalau lane itu berisi tanggung jawab, peran, atau suborganisasi. Ya, itu bagian pertama dari elemen BPMN yaitu swim lane. Kemudian elemen yang kedua adalah connecting object. Nah, connecting object ini adalah konektor dari objek yang mengalir pada suatu proses. Nah, di dalamnya ada notasi sequence flow, message flow, dan association. Nah, sequence flow itu adalah konektor yang menghubungkan antar objek yang mengalir dalam satu proses atau satu pool. Jadi di dalam satu proses ini atau dalam satu pool, ketika kita menghubungkan objek-objek yang mengalir, itu kita gunakan ini sequence flow. Jadi sequence flow ini konektor yang menghubungkan objek di dalam yang ada dalam satu proses atau satu pool. Kemudian message flow adalah konektor yang menghubungkan antar objek yang mengalir antar proses. Nah, itu beda pool. Kalau yang sequence flow itu menghubungkan objek dalam satu pool, kalau message flow menghubungkan objek yang berada di pool yang berbeda, ya. Notasinya kalau sequence flow ini garis lurus diakhiri dengan arah panah, garis lurus bersambung tanpa tidak putus-putus ya, jadi diakhiri dengan arah panah. Sedangkan kalau message flow ini garis putus-putus dan diakhiri dengan arah panah. Kemudian association, konektor yang menghubungkan objek yang mengalir ke artefak. Nah, ini digambarkan dengan garis titik-titik yang tanda titik-titik yang berbentuk garis, yang membentuk bergaris. Kemudian yang kedua, tanda titik-titik yang membentuk garis dan diakhiri dengan arah panah. Nah, kita lihat langsung di contoh sequence flow. Nah, sequence flow ini yang dinamakan sequence flow, yaitu garis yang menghubungkan antar proses. Jadi di tiap proses ini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan. Ini juga ada garis yang ke-10. Ini garis yang menghubungkan antar proses. Jadi ini ada proses, ini proses mulai, ini proses mengisi form pengakuan kredit, proses selanjutnya, proses selanjutnya, proses selanjutnya, dan sampai di proses ini berakhir. Nah, itu yang dinamakan dengan garis yang menghubungkan itu yang dinamakan dengan sequence flow, ya. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi ada contoh di sini proses pengajuan kredit. Di sini ada lane pemohon kredit dan lane bank. Jadi cara bacanya proses bisnis ini seperti ini. Jadi dimulai dengan ini tandanya, dimulai. Jadi ini ada penjelasan atau bagian dari flow object yang ini yang start ini flow object. Kemudian dia setelah proses dimulai dengan mengisi form pengajuan kredit oleh pemohon kredit. Jadi pemohon kredit harus mengisi form pengajuan kredit untuk memulai proses pengajuan kredit ini ya. Kemudian setelah pemohon kredit mengisi form pengajuan kredit, maka bank mengecek form pengajuan kredit. Kemudian langkah selanjutnya adalah itu kondisi akan masuk ke kondisi apakah layak, apakah
ini apakah form diterima atau tidak. Ketika form diterima, maka bank akan menganalisis kelayakan kredit. Atau ketika form tidak diterima, maka bank akan menginformasikan penolakan kredit. Nah, kemudian setelah menganalisis kelayakan kredit, bank akan menganalisis atau melihat kondisi apakah layak atau tidak ini pemohon untuk mendapatkan kredit. Jika tidak, maka dia akan menginformasikan penolakan kredit dan tentunya berakhir. Kalau iya, kalau dia layak, maka dia akan memberikan surat pemberitahuan bahwa diterima. Kemudian ada proses mencairkan kredit dan diakhiri dengan proses berakhir. Jadi itu cara bacanya ini proses bisnis atau proses pengajuan kredit, ya. Jadi ini pihak yang proses yang dilakukan oleh pemohon kredit, kemudian ini proses yang dilakukan oleh pihak bank. Nah, yang menghubungkan proses-proses ini itu yang disebut dengan sequence flow. Kemudian yang kedua adalah message flow, yaitu konektor yang menghubungkan antar objek yang mengalir antar proses. Jadi di sini ada contoh dua proses, di sini proses mencairkan kredit dan proses pengajuan kredit. Pengajuan kredit dan proses mencairkan kredit. Nah, konektor yang menghubungkan, nah jadi di sini ada proses berjalan proses, ada dua aktivitas yang saling terhubung di antara dua proses ini, di antara proses mencairkan kredit dan proses persetujuan kredit, itu ada hubungan antara aktivitasnya. Aktivitas yang terhubung ini dikoneksikan dengan konektor message flow, ya. Konektor message flow. Nah, message flow ini konektor yang menghubungkan proses atau menghubungkan objek di antara dua proses yang berbeda. Jadi di sini ada proses satu, kemudian yang di bawahnya ini ada proses yang kedua, ya. Itu yang untuk menghubungkan adalah message flow. Kemudian notasi ketiga dari ini connecting object, yaitu association, konektor yang menghubungkan objek yang mengalir ke artifak. Jadi nanti kita akan pahami itu artifak itu seperti apa. Nah, ini konektor yang menghubungkan artifak itu dengan objek, yaitu association. Bisa digambarkan dengan garis titik, dengan garis disusun dari tanda titik-titik atau tanda titik-titik yang menyusun garis dan diakhiri dengan arah panah. Contohnya ini, di proses pencairan atau di aktivitas mencairkan kredit, di situ ada association dengan artifak yang di bawah ini. Kemudian di aktivitas menginformasikan penolakan kredit, di situ ada association dengan surat penolakan kredit. Jadi ketika menginformasikan penolakan kredit, maka ketika bank menginformasikan penolakan kredit, maka bank akan mengeluarkan surat penolakan kredit. Jadi seperti itu notasi dari association. Kemudian elemen yang ketiga adalah elemen artifak. Nah, notasi yang termasuk di dalam artifak ini adalah notasi yang pertama annotation, penjelasan dari satu objek yang mengalir. Kemudian notasinya berupa gambar ini. Jadi ada kotak persegi panjang, kemudian di kirinya ada garis tegas. Ditandai dengan garis tegas. Jadi nanti ketika kita menggunakan Bisagi, nanti kita akan lihat notasi ini di artifak. Kemudian notasi yang berikut adalah grup, pengelompokan dari beberapa objek yang mengalir. Nah, ditandai dengan notasi ini, yang gambar ini. Kemudian data objek, file dan dokumen yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Nah, ini
digambarkan dengan gambar ini. Ada satu gambar dokumen yang ujung kanan atasnya ini terlipat. Jadi ini biasa memang ikon atau notasi untuk mengabarkan file atau dokumen. Kemudian ada data store, yaitu sistem dan aplikasi yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Jadi gambarnya seperti ini. Gambar database atau gambar aplikasi. Nah, ini artefak ini, kalau kita lihat langsung di contoh yang tadi, itu pengajuan kredit. Contohnya yang pertama itu, surat penolakan kredit. Itu adalah data objek. Data objek ini file dan dokumen yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Jadi ini penggambaran notasinya. Ada dokumen atau file yang ujung kanan atasnya terlipat. Kemudian annotation yang ini, bagian yang menjelaskan penjelasan dari suatu objek yang mengalir. Jadi ini objek ini penjelasannya, kalau kita mau taruh penjelasan di dalam bisnis proses, itu menggunakan notasi annotation. Jadi ini ada garis tegas di kiri, bisa lihat nanti kita akan lihat nanti di Bisagi. Kemudian ada artefak data store. Jadi di sini data store ada di bagian aplikasi. Jadi kalau yang ini data objek ada di bagian data, kalau data store ini ada di bagian aplikasi. Nah, sini kita untuk objek menganalisis kelayakan kredit, kita menggunakan sistem penentuan kelayakan kredit. Jadi ini digunakan di bisnis, di proses bisnis. Nah, ini yang disebut dengan data store. Nah, ada satu lagi, yaitu grup. Grup itu seperti yang ada di sini. Misalnya di pengajuan kredit, kita grupkan ini dua aktivitas ini. Misalnya kita grupkan menjadi satu grup. Nah, nanti di dalam bisnis proses atau proses bisnis, kita akan tandai itu dengan notasi yang ini. Garis, titik, garis, dan seterusnya, ya. Nah, itu 3 elemen dari ini BPMN. Nah, nanti ada elemen satunya lagi, yaitu flow object. Nanti kita akan bahas di kesempatan berikutnya. Nah, untuk 3 elemen ini, kita akan coba membuat satu kasus yang bisa diwakili dengan 3 elemen ini. Dan tentunya notasi-notasi yang ada di dalamnya. Nah, kita akan buat langsung menggunakan ini Bisagi. Dan jadi nanti Bisagi yang Anda download, yang Anda sudah install di komputer, nanti ketika dibuka, Bisaginya tampilan pertamanya akan seperti ini. Jadi ini yang menjelaskan, ini Bisagi, yang di atas ini adalah menu, kemudian di sini ada tools, ya. Setelah menu itu ada tools, di atas ada menu bar, kemudian ada tools bar, kemudian ada palette, kemudian ada canvas, ya. Ini canvas yang disebut canvas. Canvas diagram. Canvas dari diagram yang akan kita buat. Kemudian yang tadi elemen yang kita sudah bahas itu ada di bagian palette, yaitu ada swim lane, kemudian ada connecting object, ini, kemudian ada artifact, kemudian ada flow object, ya. Yang tadi kita sudah bahas mengenai artifact, swim lane, dan connecting object. Nah, ini ketika kita buka Bisagi, itu seperti aplikasi-aplikasi lainnya. Di menu bar ada tempat untuk kita mau mengatur, mau menyimpan, membuka file, dan lain sebagainya. Ya, kemudian di toolbar, di situ ada beberapa tools yang nantinya kita akan pelajari sepanjang
yang nantinya akan kita gunakan sepanjang semester ini. Sepanjang penjelasan mengenai atau pembahasan mengenai ini mata kuliah pemodelan proses bisnis, dan tentunya Anda akan sering menggunakan ini aplikasi atau software. Nah, kemudian di kanvas di bawah sini ada daftar diagram yang kita buka, ya. Jadi di sini kita sementara bekerja di diagram 1. Kalau kita mau tambah diagram, kita buka saja nanti new diagram. Jadi muncul diagram 1, diagram 2. Dan tentunya diagram ini kita bisa namakan sesuai keinginan atau sesuai kebutuhan. Misalnya diagram 1, nanti kita namakan proses 1. Kemudian diagram 2, kita namakan proses 2. Misalnya seperti itu ya. Kemudian di diagram 1 ini, ya kita balik lagi, ini hapus saja ini. Proses 2 hanya menunjukkan tadi bagaimana kita menambahkan diagram atau menambahkan kanvas. Kemudian di sini misalnya diagram 1. Nah, di sini yang tampilan awal dari ini Bisagi ini yang disebut dengan yang sudah muncul ini yang disebut dengan pool. Jadi kita bisa misalnya ini pool ini hilang, jadi kanvasnya masih kosong. Jadi kalau kita mau tambah pool, pool itu ada di bagian swim lane. Jadi kita tambah, di drag saja, nah, nanti muncul pool. Kita misalnya menamakan, nah ini ada contoh ya. Ini ada kasus, misalnya di sini ada penentuan atau proses penentuan beasiswa. Nah, di sini tugasnya adalah buat BPMN dari proses penentuan beasiswa di Universitas Sukabelajar. Jadi proses penentuan beasiswa ini kita namakan untuk pool. Jadi poolnya kita gunakan, jadi untuk rename kita double klik aja atau klik kanan kemudian edit text. Nah, di sini kita namakan proses penentuan beasiswa. Oke? Nah, nanti dia dengan sendirinya akan menyesuaikan. Proses penentuan beasiswa itu pool. Kemudian di sini kita lihat setelah pool apa yang akan kita buat? Setelah pool kita buat dalam proses ini, kita buat lane. Jadi kita lihat lane-lane apa yang kita butuhkan. Coba lihat lagi di contoh kasus. Kemudian kita lihat, kita baca dulu. Proses dimulai dari administrasi universitas mengumumkan lowongan beasiswa menggunakan berbagai media. Jadi di sini ada lane yang pertama adalah administrasi universitas. Kalau kita buat lagi administrasi universitas itu lane. Kita buat lane ya. Setelah kita drag saja, drag and drop, kemudian lane 1 muncul. Jadi kita klik kanan edit text bisa atau kita double klik ya. Di sini kita klik kanan edit text. Di sini ada administrator universitas. Oke. Selanjutnya, kita lihat lagi. Ada mahasiswa melakukan pendaftaran dan mengirimkan dokumen persyaratan ke administrasi yang kemudian melakukan seleksi administrasi. Jadi kita tambahkan lane mahasiswa. Nah, kita sesuaikan dulu. Oke. Nah, kemudian
Yang ketiga, komite universitas melakukan seleksi. Jadi seleksi profil dan seleksi wawancara. Jadi di sini lini yang ketiga kita isi dengan komite universitas. Oke. Oke, komite universitas. Nah, kemudian yang keempat, pengumuman hasil penerimaan beasiswa akan disebarkan oleh administrasi melalui berbagai media massa. Oke, administrasi di sini tidak perlu buat lagi lane karena lane administrasi sudah ada. Administrasi universitas, administrator. Kemudian, yang terakhir, tugas terakhir dari administrasi adalah melakukan pencairan beasiswa. Jadi, di sini lainnya yang diisi adalah administrasi. Nah, tidak perlu lagi karena kita sudah buat lane untuk administrasi. Oke, maaf ya, ini administrasi. Oke, sudah ada lane, sudah ada pool, sudah ada lane, sudah lengkap. Kita rapikan dulu. Nah, oke. Sekarang kita akan masukkan aktivitas-aktivitas di dalam proses penentuan beasiswa ini. Dimulai dengan kita lihat lagi tugasnya. Coba kita lihat di bagian pertama, aktivitas pertama. Proses dimulai dari administrasi universitas mengumumkan lowongan beasiswa menggunakan berbagai media. Oke, kita buat aktivitas. Nah, aktivitas di sini aktivitas yang pertama mengumumkan lowongan. Oke, aktivitas lowongan diumumkan oleh administrasi universitas. Mengumumkan lowongan. Kemudian proses yang kedua atau aktivitas yang kedua adalah mahasiswa melakukan pendaftaran. Melakukan mahasiswa melakukan pendaftaran di mahasiswa ya. Jadi yang kedua ini melakukan pendaftaran. Jadi yang menghubungkan adalah connecting object sequence flow. Nah, oke. Kemudian komite universitas melakukan seleksi. Komite universitas melakukan seleksi. Seleksi profil dan seleksi
wawancara. Kemudian ini dihubungkan lagi dengan connecting object sequence flow. Kemudian pengumuman hasil penerimaan beasiswa akan disebarkan oleh administrasi. Jadi administrasi universitas akan mengumumkan hasil penerimaan beasiswa. Mengumumkan hasil penerimaan beasiswa. Oke. Dihubungkan dengan connecting object. Oke, tapi sebelumnya maaf. Ini ada yang ini harus dimulai dengan start. Jadi ini kita start event. Jadi seluruhnya semua proses harus dimulai dengan start event. Nah, nanti dihubungkan dengan aktivitas yang pertama, mengumumkan lowongan. Oke, lanjut lagi, sudah mengumumkan hasil penerimaan beasiswa. Kemudian, yang terakhir adalah administrasi akan melakukan pencairan beasiswa. Nah, nanti di sini pencairan beasiswa. Oke, masih dihubungkan dengan connecting object sequence flow. Nah, kemudian ketika pencairan beasiswa dilakukan, maka proses penentuan beasiswa ini berakhir. Jadi kita letakkan end event. Oke. Jadi ini untuk tugas. Nah, kita letakkan jadi seperti ini. Jadi kita sudah buat itu yang terakhir proses pencairan beasiswa dan tentunya proses berakhir. Nah, ini adalah langkah awal kita untuk ini yang bisa menjelaskan ini tiga elemen dari BPMN, yaitu elemen swim lane, elemen connecting object, dan elemen artifact. Ya. Nah, itu adalah jawaban dari tugas yang atau hasil dari tugas yang tadi diberikan atau yang kita selesaikan barusan. Jadi ini nanti Anda bisa praktekkan, bisa coba di rumah
atau di laptop Anda untuk ini penggunaan ini Bisagi. Nantinya ke depannya nanti kita akan bahas mengenai ini elemen-elemen lainnya dari ini Bisagi. Di situ ada artefak, ada banyak elemen, kemudian ada flow, ya. Nanti di samping kita praktekkan ini penggunaan ini Bisagi, tentunya kita akan lebih mengerti mengenai ini penggunaan elemen-elemen BPMN. Nah, untuk itu pembahasan kita kali ini sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan ke pembahasan-pembahasan selanjutnya mengenai ini elemen dari BPMN dan seterusnya mengenai ini pemodelan proses bisnis. Untuk itu, terima kasih atas perhatian.